Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Milvan, hari ini saya akan menceritakan proses dari pertama penerimaan PPDS sampai PPDS itu saya ceritakan bahwasanya suatu program pendidikan dokter spesialis ya, sampai diterima tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai selesai. Baik, hari ini pertama sekali saya akan menceritakan awal mulanya saya memilih program pendidikan dokter spesialisnya. Awalnya sih sebenarnya kita harus memilih dokter spesialis itu apa aja yang mau kita pilih, tergantung minat kita. Itu sebenarnya sih sudah tercipta ketika lagi kita melakukan pendidikan dokter sebagai koskap ya. Itu kita sudah menilai itu, oh ini yang saya minatnya. Nah, pada waktu itu kemudian dikarenakan almarhum bapak saya seorang dokter obstetrik ginekologi, dia menyarankan untuk mengambil pendidikan dokter spesialis obstetrik ginekologi. Padahal ada temannya juga menyarankan ambil dokter bedah aja, tapi memang dikarenakan saya juga mempertimbangkan ketika nanti saya selesai saya bisa berdiskusi dengan orang tua saya tentang ilmu-ilmu di kedokteran ini ya, tentang obstetrik dan ginekologi tersebut. Akhirnya saya melakukan pengisian formulir. Pertama sekali itu adalah mengambil formulir di Fakultas Kedokteran yang dimana saja yang menyediakan program dokter spesialis. Kebetulan saya dari USU, saya ambil di USU, kemudian saya isi, kemudian saya minta rekomendasi. Biasanya kita mendatangi seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi yang senior ya, kita bisa minta rekomendasinya. Kemudian kalau bisa kita mendapatkan rekomendasi dari para staf yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran di bidang obstetrik ginekologi. Kemudian setelah terisi semuanya, kita akan kirim itu ke kolegium. Kolegium akan menjawab dengan bentuk surat bahwasanya kamu layak untuk jadi seorang peserta pendidikan dokter spesialis. Sehingga kita menunggu nih, setelah itu kita menunggu untuk program berikutnya adalah untuk kapan itu dimulai ujian. Biasanya ujian tersebut ada tulisan dan interview ya. Pertama kita tulisan bersama-sama, ini kita ujian semua dikumpulkan. Waktu zaman saya itu ada 40 orang yang ikut ujian peserta program pendidikan spesialis. Kemudian kami yang diterima itu adalah 7 orang ya, 7 orang. Sekarang sudah menyebar entah kemana-mana ya. Ada yang saya sendiri yang saat ini yang saya satu angkatan saya itu saya sendiri ada di Medan, kemudian ada juga di daerah-daerah Kota Pinang, Jakarta, Bogor dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya tahun 2002 diterima sebagai salah satu peserta pendidikan dokter spesialis. Dan alhamdulillah pada tahun pertama itu biasanya kita tuh namanya garsa, namanya garis satu gitu. Garis satu itu artinya gini, kita adalah menyediakan semua apa yang dibutuhkan, kebutuhan daripada para senior dan juga para dokter yang untuk dalam masalah pendidikan. Salah satunya ini adalah yang pernah saya alami adalah pertama adalah kita melakukan informasi kepada para dokter obstetrik ginekologi segala kegiatan yang ada di fakultas, khususnya di obstetrik dan ginekologi. Terus juga apa yang saya alami lagi bahwasanya saya mengantar tuh surat-surat kemana-mana, karena memang itu adalah sehingga kita mungkin ada mengetahui ini, oh ini senior kita ini, oh ini senior kita. Nah, apa yang diberikan sama senior kita itu biasanya kita akan cross check dengan buku yang ada. Kita rajin tuh membaca buku. Jadi setiap ada apa jaga itu kita baca buku tuh, semua buku. Dulu yang paling suka saya baca itu tentang buku Williams, obstetrik Williams ya. Itu sangat suka saya membacanya. Nah,
semester 1 itu adalah hal yang sangat saya bilang kalau disuruh lagi mungkin dokter spesialis yang taman udah nggak mau lagi ngerjakan itu. Kenapa? Waduh, kalau dibilang menyedihkan, sangat sedih. Tetapi saya selalu ketika mengalami itu saya enjoy. Anggap aja ini suatu permainan game saya buat. Bahwasanya kita mencari ilmu. Ilmu itu sangat mahal. Ilmu di kedokteran itu ada dua hal. Pertama itu adalah ilmu teks ataupun buku ya, textbook ya. Tetapi ada hal yang mungkin harus dilakukan secara langsung. Contoh, ketika kita mengalami suatu proses perdarahan pasca persalinan namanya, kita hanya baca oh begini betul, tetapi bagaimana cara melakukannya kita harus langsung turun. Itulah gunanya kita jaga malam, kemudian membaca buku. Kadang-kadang ada yang lucu lagi, pada malam hari ini udah capek nih, misalnya kita udah seminggu nih kerja jadi semester 1, kemudian waktu itu malam hari misalnya jam 1 malam kasusnya datang, pasien mau melahirkan bulan semester 1. Bayangkan kita udah ngantuk-ngantuk. Semester tunggu jam 2, jam 3, jam 4 kita belum tidur itu. Bayangkan saya bisa tidur sambil berdiri. Itu yang sangat asik. Jadi padahal sebenarnya nggak tahu kita lagi tidur itu. Itulah teknik kita sebagai seorang dokter. Bagaimana caranya senior itu tidak tahu kita tidur. Dia berdiri tegak sambil menyandar ke dinding, saya sambil tidur. Dan itu hampir rata-rata dokter-dokter yang semester 1 ya, yang di pendidikan spesialis maupun koskap itu pernah mengalaminya. Jadi kalau ada yang bilang, oh nggak mungkin, itu bohong, itu pernah ngalami. Kita manusiawi, nggak mungkin kita kerja 24 jam. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai sore, habis itu kita jaga, besok pagi jaga lagi, kerja lagi sampai jam sore, habis itu baru pulang. Nah, kadang-kadang pun kita nggak pulang pun jam 11 malam. Setelah selesai urusan semua administrasi, segala macam, baru kita pulang ke rumah. Bayangkan, itu juga harus sebagai perhatian pada yang sudah menikah ataupun sudah berkeluarga. Kenapa? Ketika jadi dokter lagi pendidikan spesialis, keluarga itu nomor 100. Ya, tidak ada itu. Pendidikan itu nomor 1. Ya, kadang-kadang juga kita juga merasa sedih ya, tapi memang itulah yang harus dilalui. Nah, karena kita lagi cari pengalaman. Nah, satu lagi, kita nggak digaji. Kita nggak digaji di dokter spesialis itu. Jangan harap dokter spesialis. Nggak tahu saya di negara lain memang ada ceritanya bahwa saya seorang dokter yang mengikuti program dokter spesialis itu dapat gaji setiap bulan dari negara. Kenapa? Di luar negeri itu program itu adalah hospital base, ya. Hospital base artinya apa? Rumah sakit itu yang bertanggung jawab tentang pendidikan dokter spesialis tersebut. Kalau kita di sini adalah saat ini masih universitas base. Kabarnya Menteri Kesehatan kita di tahun 2022 lalu mengatakan akan mengubah ini program, tapi saya nggak tahu apakah disetujui atau tidak, saya nggak tahu. Sampai saya bicara saat ini itu belum terjadi. Karena apa? Karena kalau memang itu terjadi, jadi semua rumah sakit yang layak untuk melaksanakan program ini sudah bisa melaksanakan program spesialis. Dengan program ya mungkin dokter rumah sakit itu menggaji dokter spesialis, calon dokter spesialis itu. Nah, itu yang belum dilakukan, yang belum dirumuskan. Bagaimana nih programnya yang akan dilakukan? Karena jujur aja itu sangat membantu sebenarnya. Kemudian juga karena kebutuhan kita sebagai di Indonesia ini khususnya itu sangat membutuhkan dokter spesialis yang sangat besar, karena kita negara yang sangat besar. Tapi memang negara harus turun tangan. Kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan aja yang dicamkan, tetapi kemana ini setelah tamat dokter spesialis ini harus diletakkan, dan itu harus ada peraturannya. Kuncinya dokter spesialis itu apa? Sejahterakan mereka. Ya, sejahterakan ya, bukan kayakan ya. Sejahterakan mereka, sudah cukup bagi mereka.